Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita yang terjebak dalam situasi yang semakin tak terkendali. Alih-alih merasa ada yang salah, dia justru larut dalam pengalaman yang aneh dan menyimpang ini. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut tidak hanya berulang, tetapi semakin intens, hingga akhirnya mengarah pada sebuah konsekuensi yang tidak diinginkan dan mengguncang seluruh kehidupan mereka. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Di sebuah sudut kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi, Aceh, hiduplah seorang pria bernama Kumar yang baru saja menginjak usia 21 tahun. Kumar bekerja sebagai buruh di Pasar Loak. Meskipun penghasilannya tidak besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kumar adalah contoh nyata seorang pekerja keras. Dia tak pernah berhenti mencari peluang tambahan demi kesejahteraan keluarganya, seringkali mengambil berbagai pekerjaan ekstra. Namun, keistimewaan Kumar tidak hanya terletak pada ketekunannya dalam bekerja. Dia juga dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan mudah bergaul. Dengan sikap ramah dan senyumnya yang selalu ceria, Kumar telah memenangkan hati banyak orang di lingkungannya. Meski hidup dalam kesederhanaan, dia selalu berhasil menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekelilingnya, membuatnya menjadi figur yang sangat disukai di komunitasnya. Latar belakang Kumar mungkin tak banyak diketahui, tak ada kisah besar yang terungkap tentang masa lalunya. Namun, satu hal yang pasti, Kumar telah menikah dengan Nia, seorang perempuan berusia 22 tahun yang menjadi pendamping setianya. Hubungan mereka berjalan penuh kehangatan dan saling pengertian, layaknya pasangan pada umumnya. Meskipun mereka belum dikaruniai anak, kehidupan mereka tetap harmonis. Setelah menikah, keduanya memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Nia, entah karena Kumar belum mampu memiliki rumah sendiri atau mungkin keduanya merasa belum siap berjauhan dari keluarga. Yang jelas, rumah sederhana sang mertua menjadi tempat di mana mereka mengukir kehidupan baru bersama. Mungkin karena Kumar belum mampu memiliki rumah sendiri, atau mungkin juga karena ia enggan jauh dari keluarga, pasangan ini memutuskan untuk tinggal di rumah sederhana milik mertuanya. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka tampak tenang dan bahagia. Pernikahan mereka penuh kehangatan, dan semuanya berjalan dengan baik. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hanya dalam beberapa tahun, awan kelabu mulai menyelimuti rumah tangga mereka. Ada ketidakpastian yang perlahan merayap, menggerogoti fondasi kebahagiaan mereka. Sampai suatu hari, Nia, dengan nada yang sedikit aneh, mengabarkan sesuatu yang mengejutkan Kumar. Sepupunya, Iswan, akan tinggal bersama mereka. Tidak ada penjelasan rinci tentang alasan kedatangan Iswan, tapi Kumar tak menaruh kecurigaan. Tanpa ragu, ia setuju, karena bagi mereka, keluarga adalah segalanya. Sepupu bukan orang asing, dia bisa menjadi teman sekaligus membantu jika diperlukan. Meski tanpa kejelasan, Kumar dan Nia menyambut Iswan dengan tangan terbuka, tanpa menyadari bahwa keputusan ini mungkin akan mengubah dinamika rumah tangga mereka. Ketika Iswan pertama kali datang, Kumar dan Nia menyambutnya dengan penuh kehangatan. Sebagai keluarga dekat, hubungan mereka tampak sangat baik. Nia bahkan sering menunjukkan perhatian lebih kepada Iswan, yang awalnya terlihat wajar. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang aneh dalam cara Nia memperlakukan Iswan. Rasa pedulinya berubah menjadi sesuatu yang tidak biasa, bahkan mencurigakan. Rupanya, Nia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap sepupunya, dan yang lebih mengejutkan, Iswan ternyata telah lama memendam perasaan yang sama.
Tanpa sepengetahuan Kumar, Nia dan Iswan sering mencari kesempatan untuk berbicara lebih dalam, seolah ingin mengukir momen-momen pribadi yang hanya mereka berdua yang tahu. Hingga suatu hari, saat anggota keluarga lainnya sedang keluar, sang mertua pergi ke pengajian, dan beberapa orang pergi bekerja, Nia dan Iswan akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara lebih bebas. Awalnya hanya obrolan biasa, namun percakapan mereka segera berkembang menjadi ungkapan kekaguman yang semakin dalam. Iswan, yang sudah lama terbawa perasaan, tak lagi bisa menahan dirinya. Meski mertua sempat merasa ada sesuatu yang ganjil dalam kedekatan mereka, tanda-tanda itu diabaikan begitu saja. Perasaan yang sudah memuncak membuat mereka tak peduli pada apapun. Bahkan, Iswan nekat mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Nia. Yang lebih mengejutkan, Nia tidak menolak. Sebaliknya, dia menyambut pengakuan Iswan dengan perasaan yang sama. Di balik dinding rumah sederhana itu, tersimpan rahasia yang kelam, di mana perasaan terlarang mulai mengambil alih, mengguncang kesetiaan yang seharusnya utuh. Setelah Nia dan Iswan saling memahami perasaan terlarang mereka, hubungan keduanya pun semakin berani memasuki wilayah yang jauh dari kata wajar. Awalnya, mereka merasa bahagia karena berhasil menyalurkan perasaan yang telah lama terpendam. Namun, keberanian itu perlahan berubah menjadi nekat, hingga mereka mulai bercocok tanam di balik punggung Kumar. Dan, yang lebih mengejutkan, selama semua ini berlangsung, Kumar tidak pernah menyadari bahwa istrinya tengah bermain api di belakangnya. Segala sesuatunya dimulai pada hari Rabu, hari di mana sang mertua rutin pergi ke pengajian. Di sanalah, Iswan, yang sebelumnya hanya penasaran, mulai merasakan keinginan untuk melangkah lebih jauh. Awalnya, rasa ingin tahu menguasainya, namun ketika semuanya dimulai, Iswan tak bisa berhenti. Apa yang dimulai sebagai momen penuh keingintahuan, berubah menjadi sesuatu yang membuat mereka tak bisa mundur. Meski setelah perbuatan itu selesai, rasa tidak nyaman dan bersalah sempat menyelimuti, hasrat mereka justru semakin menguat. Namun, setelah melepaskan hasrat terlarangnya, Nia mulai merasa ada yang tidak beres. Meski ia tetap berusaha bersikap seperti biasa kepada Kumar, dalam hati, dia tahu apa yang dilakukannya sudah jauh dari batas kewajaran. Ada momen di mana dia bertanya-tanya, apakah semuanya masih bisa diperbaiki? Sementara itu, Iswan merasa cemas. Khawatir perbuatannya terbongkar, ia bahkan mengaku kepada guru ngajinya di Gampong, seolah meminta restu atau mencari jalan keluar dari kekalutan hatinya. Tapi, bukannya berhenti, mereka justru semakin tenggelam dalam hubungan terlarang ini. Tak hanya sekali, sobat, tapi hingga 8 kali, mereka terus mengulang perbuatan itu, setiap kali tanpa sepengetahuan Kumar. Di balik kehidupan rumah tangga yang tampak tenang, tersembunyi gelombang perasaan terlarang yang terus berkobar, mengguncang pondasi kepercayaan dan kesetiaan. Perjalanan yang dimulai dengan penasaran berakhir dalam lingkaran hasrat yang tak terkendali. Singkat cerita, tibalah hari Senin, 30 Agustus 2021, pagi yang menjadi awal dari peristiwa yang tak diinginkan oleh siapapun. Sebuah rahasia kelam akhirnya terbongkar. Nia, istri Kumar, ternyata mengandung akibat dari hubungan terlarang yang selama ini disembunyikan. Kabar mengejutkan itu menyebar dengan cepat di kampung mereka. Seorang warga yang mengetahui kejadian tersebut tak bisa lagi menahan diri. Desas-desus mulai merebak, hingga seluruh kampung mengetahui ada perbuatan yang tak masuk akal terjadi di antara mereka. Kabar ini membakar emosi warga. Rasa malu dan marah bercampur jadi satu, apalagi mengingat perbuatan tak bermoral yang sudah mencoreng nama baik kampung. Warga, dengan amarah yang memuncak, akhirnya meminta seluruh keluarga tersebut untuk segera meninggalkan kampung. Namun, sebelum mereka diusir, warga menyerahkan Nia, Iswan, dan beberapa orang lainnya ke polisi untuk diproses lebih lanjut. Dari penyelidikan, terungkap fakta yang lebih mengejutkan, sobat. Ternyata, Nia tidak hanya berselingkuh dengan Iswan, tapi juga dengan 3 teman Iswan lainnya, beberapa kali. Bahkan, hubungan itu dilakukan secara suka sama suka, tanpa imbalan atau paksaan. Perbuatan mereka yang melanggar norma semakin memperkeruh situasi. Di kantor polisi, Nia, Iswan, dan yang lainnya mulai diinterogasi. Awalnya, Iswan mencoba berbohong dengan memberikan versi ceritanya sendiri, seolah-olah dia hanya korban dari keadaan. Namun, polisi yang sudah berpengalaman segera menyadari kejanggalan dalam ceritanya. Setelah interogasi lebih mendalam, kebenaran akhirnya terkuak.
Semua perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak ada satupun dari mereka yang dipaksa atau merasa tertekan. Di sisi lain, sang mertua yang sudah lama curiga akhirnya merasa kecewa berat. Meski firasatnya benar, tetap saja kenyataan ini terlalu pahit untuk diterima. Sementara itu, Kumar, yang selama ini tak tahu apa-apa, jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Ia merasa tak berdaya, tak percaya bahwa istri yang selama ini ia cintai ternyata mengkhianatinya dengan Iswan, orang yang dianggap keluarga. Peristiwa ini mengguncang seluruh keluarga dan masyarakat, meninggalkan jejak pahit yang sulit dilupakan. Sungguh sebuah peristiwa yang benar-benar di luar nalar, sobat. Kini, Nia dan Iswan, bersama 3 orang lainnya, masih dalam proses hukum oleh pihak berwajib setempat. Tidak ada informasi pasti mengenai hukuman yang akan mereka terima, namun satu hal yang jelas, selain hukuman dari pihak berwenang, mereka juga akan menghadapi sanksi adat dari masyarakat Aceh. Tradisi di sana sangat kuat dalam menegakkan nilai-nilai moral, dan hukuman adat seringkali lebih berat secara psikologis. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal. Ternyata, bukan hanya ipar, sepupu, atau keluarga dekat yang bisa membawa masalah ke dalam rumah tangga. Bahkan orang yang kita anggap paling dekat bisa menjadi duri dalam daging jika tidak ada batas yang jelas. Salah satu pelajaran penting dari kisah ini adalah pentingnya menjaga privasi dan kemandirian dalam rumah tangga. Sebaiknya, kita berusaha untuk hidup terpisah dan tidak terlalu bergantung pada pihak lain, bahkan kepada mertua sekalipun, agar potensi konflik seperti ini bisa dihindari. Dan seperti yang sering kita dengar, sobat, setiap perbuatan buruk pasti akan berakhir buruk pula, bahkan lebih parah dari yang kita bayangkan. Biarkan kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dalam kehidupan, tindakan yang tidak benar pasti akan membawa akibat yang tidak baik. Tetap jaga keharmonisan dan kejujuran dalam rumah tangga, dan jangan pernah biarkan orang lain merusaknya. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.